Bismillahirrahmanirrahim. Iman fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa di pagi ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami memohon kepadamu kecintaan-Mu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan amal-amalan yang akan membawa kepada cintamu. Saya wasiatkan sekali lagi pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita bicara banyak, ada satu persoalan yang nampaknya perlu kita sampaikan. Walaupun di antara antum mungkin sudah paham, tapi menjadi satu kewajiban buat saya untuk menyampaikan. Yaitu satu pertanyaan besar yang selalu ditanya oleh kaum muslimin 4 atau 5 bulan belakangan ini. Ustadz, bagaimana sikap kami menghadapi wabah yang namanya corona? Izinkan saya sebelum memulai pengajian menjawab pertanyaan itu. Maka menurut para ulama, menghadapi wabah apapun bentuknya, apapun namanya, termasuk corona, maka sikap kita dua. Sikap yang pertama, sikap kita adalah asyukru, bersyukur. Kenapa? Karena corona ini adalah nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kau tak akan mampu menghitungnya, karena banyak. Ini perintah Allah yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk Nabi dan Rasul, menghitung nikmat Allah, karena banyak sekali. Nah, salah satu nikmat Allah itu wabah. Dan salah satu daripada wabah itu adalah corona, COVID-19. Ustadz, kenapa dikatakan wabah? Lu jelas. Kenapa wabah ini dikatakan nikmat? Ya jelas. Pak, nih mari kita lihat. Bandar judi yang selama 24 jam tidak pernah berhenti, 7 hari dalam sepekan tidak pernah berhenti, terus berjalan terus dengan segala kemaksiatannya, karena corona berhenti. Nikmat. Ahli maksiat dengan segala macam kemaksiatannya, dengan segala kesombongannya, mereka melakukan kemaksiatan di mana-mana. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Hatta negara, corona menghentikan aktivitas maksiat mereka. Negara yang dengan segala kesombongannya melawan kaum muslimin, melawan Islam, mendeklarasikan diri untuk melawan para mujahidin, berhenti perlawanannya. Dan mereka bingung menyelesaikan urusan dalam negeri karena keserang corona. Nikmat Allah. Yang lain tidak perlu saya jelaskan, karena Anda pun sudah mendengar dan melihat. Maka kita sampai kepada satu kesimpulan, corona itu nikmat Allah. Apa-apa yang tidak bisa dihentikan oleh manusia, Allah mengirim tentaranya, namanya corona. Berhenti. Sikap kita bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? 172. Washkur lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau memang betul kalian beribadah kepada Allah. Ibadah asyukru, abid asyakir. Hakikat daripada ibadah adalah bersyukur. Dan hakikat daripada ahli ibadah adalah syakir, orang yang selalu bersyukur. Nah, ini yang pertama, nikmat yang harus disyukuri.
Kemudian yang kedua, taruh di bawah aja dulu ya. Khawatir pecah. Sudah banyak gelas yang saya pecahkan waktu pengajian. Yang kedua, bagaimana mensikapi corona? As-sabru, sabar. Kenapa harus sabar? Karena corona ini adalah musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 64 ayat 11. Ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Semua yang kau dapatkan itu adalah dalam bentuk musibah, itu atas izin Allah. Maka sikap kau adalah beriman bahwa itu dari Allah. Maka kalau itu kau lakukan, yahdi qalbah, Allah akan membawa kau ke jalan yang lurus. Ustadz mengatakan bahwa corona ini musibah karena kematian, banyak yang sakit. Itu oh bukan. Kematian itu bukan musibah. Sakit itu nikmat Allah. Orang sakit rontok dosanya. Mati, jumpa kekasih. Lu yang dimaksud musibah apa Ustadz? Nih, gara-gara corona masjid ditutup. Musibah. Gara-gara corona pengajian yang merupakan tempat yang paling nikmat bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari berhenti. Karena corona kita kalau ketemu saudara itu menjadi nikmat karena salaman, ukhuwah jadi terjalin. Karena corona wala salaman wala salam. Tidak ada salam. Anak-anak kita bisa belajar, tapi hari ini pada waktu produktif untuk belajar digantikan dengan alat yang alat itu kalau tidak digunakan dengan baik bisa membawa anak kita kepada kehancuran dunia akhirat. HP. Musibah. Bahkan banyak maaf ini. Kalau tersinggung, ya alhamdulillah. Sholat pun menggunakan syariat yang aneh. Saya buka pendapat ulama, tidak ada ulama masa lalu dan masa kini yang lurus yang membolehkan sholat jamaah renggang. Tidak ada dalilnya. Dalilnya cuman hati-hati wae supaya tidak kena. Pak, ajib, di masjid ketemu dengan temennya yang bersih habis berwudu, suci, dia renggang. Tapi di rumah sama istrinya dia bisa bersatu dekat sama anak istrinya di kafe. Padahal orang-orang itu mungkin lebih kotor daripada yang ada di masjid. Paling tidak berwudu. Di jalan ahlan wassalan, padahal temannya ini orang kafir, tidak berwudu, junub, dekat sama sesama masjid, sama-sama suci, dia jauhkan dirinya. Alasannya corona, musibah. Padahal apa kata Allah? Nih kalau kita bicara serius, Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, jangankan fisik, hatinya orang yang ada di masjid itu sudah dijamin bersih oleh Allah. Iya Pak Ustadz, iyalah. Catat baik-baik. Saya berharap nanti kajian itu sampai rumah diulang ya. Dicatat. Surat 8, surat 9 ayat 18. Surat Taubah ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jelas. Barang siapa yang tertambat hatinya di masjid, maksudnya sholat di masjid, dan waktu itu dia selalu melakukan 4 hal atau mempunyai 5 sikap: beriman kepada Allah, yaumul akhir,
mendirikan solat, bayar zakat dan tidak takut hanya karena Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa kata Allah? Aku akan bawa dia menjadi orang muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Orang tidak akan mendapat petunjuk Allah kalau hatinya tidak bersih. Berarti mereka yang ada di masjid dijamin oleh Allah penguasa alam semesta bersih hatinya. Fisiknya jelas bersih, rukun-rukun sholat, wudhu apa dia penuhi. Ketemu mereka 1 meter, wala salam, mau salaman lari. Tapi di luar dia dengan kawan bisnisnya biasa. Ini syariat apa yang kalian pakai? Gara-gara corona kau korbankan persoalan yang paling penting buat seorang muslim, sholatnya. Tapi untuk yang lain tidak dikorbankan. Di dalam masjid lagi. Maka iman fiddin rahimakumullah. Ini musibah. Dan musibah ini bertumpuk-tumpuk. Masjid kita sudah dirusak. Alhamdulillah kalau masjid ini buka terus. Tapi banyak maaf, dalam keadaan wabah apapun, ingat, tampil masjid jangan ditutup. Kenapa? Karena syariat mengajarkan wabah itu mau sholat di rumah silakan, mau sholat di masjid silakan. 2 pilihan itu boleh. Maka buka peluang bagi kaum muslimin untuk melakukan salah satu daripada 2. Jangan ditutup. Masjid kita sudah dirusak. Sekolah anak-anak kita sudah dirusak. Saya ini punya pondok pesantren. Ini ibu-ibu ini mulai bawa anaknya, bapak-bapak ke pondok saya sambil menangis. Terima kan anakku di pondok, Ustaz. Kenapa? Kena virus bahaya. Virus apa? Daring. Lebih berbahaya dari corona. Ini kata mereka loh ini. Anak kecil dikasih HP, hilang pengawasan bapaknya, game. Ada anak kelas 5 SD kemarin, dia curi duit kakaknya berjuta-juta untuk beli apa? Pulsa ya. 2-3 juta lah, karena anak kecil ya. Ya berjuta-juta lah, 2-3 juta dia. Belum lagi sekarang sudah mulai berani nonton film porno. Anak kita sudah dirusak. Masjid sudah dirusak. Pengajian banyak maaf sudah dirusak. Apa kita rela sholat kita dirusak juga? Sebentar, jangan, pertahankan ini. Pertahankan ini. Kalau tidak, rusak segala-galanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, itulah mensikapi wabah yang namanya corona. Sikap kita bagaimana Ustadz? Nih di tengah-tengah. Jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ekstrem kiri apa? Sembrono, tidak hati-hati, wala masker, ya, tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Tidak boleh. Islam mengajarkan. Duh, Ustadz kok tidak pakai masker? Pakai, tapi kalau ngisi pengajian kan Anda tidak dengar nanti. Jadi jangan sembrono. Ekstrem kiri, ekstrem kanan, terlalu hati-hati. Salaman aja, saya ada jamaah dulu biasa, akrab sama saya, corona saya tadi assalamualaikum, lari. Ajib, tak kecil sama saya, lari dia, tak pegang tangannya. Loh yang benar di tengah, tawassut. Maksudnya di tengah Pak Ustaz? Iya, corona itu dari Allah. Wabah itu selalu ada. Walaupun ini bukan wabah yang paling besar, ada yang lebih besar di dalam sejarah Islam namanya taun. Sahabat pun banyak yang meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal. Ya, banyak sahabat yang meninggal. Tuh. Ini jauh lebih kecil daripada itu wabah. Yang kedua, ingat, memang dari Allah, tapi ingat, di belakang wabah ini ada konspirasi besar. Dalam rangka apa? Dibesar-besarkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Menguasai ekonomi, menguasai umat untuk menghancurkan umat. Setuju? Anda lebih tahu daripada saya, karena berita ini bukan berita yang tidak diketahui banyak orang. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah ya. Oke,
alhamdulillah sudah saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Sekarang kita masuk materi. Siap masuk materi? Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya baru ngisi di masjid ini ya. Tapi tidak tahu, mungkin Bapak ada yang kenal saya di YouTube atau apa ya. Saya akan menyampaikan satu materi yang mungkin sebenarnya pernah saya sampaikan di YouTube ya, karena ini termasuk topik yang paling banyak saya sampaikan 2 atau 3 bulan belakangan ini. Tapi kita ini baru kenal, maka nampaknya perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mendengar, anggap saja sebagai ulangan ya. Pak, di dalam kehidupan seseorang ada persoalan yang penting, namanya akidah. Namanya akidah itu mengikat seseorang. Dan semua manusia punya akidah. Orang kafir punya. Ahli neraka pun punya akidah. Loh, masa Ustaz? Biarlah Allah yang menjawab. Catat baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 32 ayat 12. Apa kata Allah? Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini selalu dibaca imam biasa fi salatil fajr, salat pagi subuh. Apa kata Allah? Alangkah ngerinya pada saat kalian melihat ahli neraka tersungkur wajahnya karena siksaan Allah, maka pada saat itu ahli neraka mengeluarkan satu pernyataan. Apa pernyataannya? Ya Allah, pada hari ini kami sudah melihat kekuasaan-Mu, dan pada hari ini kami mendengar kekuasaan-Mu. Tidak ada yang kami minta kecuali satu saja, ya Allah. Apa itu? Kembalikan kami sekali lagi. Untuk apa? Hidup di dunia. Mau apa kau di dunia? Na'mal solihan, beramal soleh. Kenapa kau begitu? Inna muqinun, kami ini sudah yakin seyakin-yakinnya, iman seiman-imannya. Dari ayat itu kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ahli neraka, coba lihat, serius loh ini, itu punya akidah. Dan akidahnya membawa kepada kebaikan, mau kembali ke dunia untuk amal soleh. Cuman sayang, akidah itu menjadi tidak ada manfaatnya karena dia miliki ba'dal maut, setelah mati. Di neraka tidak ada manfaat. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah, akidah itu kita miliki qoblal maut, sebelum mati. Nih, ayat yang kedua, sampai rumah dibaca. Allah berfirman di dalam surat 25 ayat 2. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kalau sudah mati tidak ada yang dikerjakan kecuali satu, penyesalan. Dan tidak ada yang disesalkan kecuali satu. Apa itu? Ya Allah, kenapa waktu aku hidup di dunia tidak menjadi orang muslim? Menyesal tidak menjadi orang Islam. Dari dua ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan. Orang kafir pun punya akidah, tapi akidahnya telat, empun telat setelah mati. Nah, akidah yang benar harus waktu kita hidup. Nah, pada kesempatan kuliah pagi ini, bapak-bapak sekalian, supaya saya nanti hadir di sini ditanya oleh malaikat, kau ke masjid Ihsan, apa yang kau ajarkan? Akidah. Akidah yang mana? Akidah yang menurut saya perlu. Nah, kalau kau hanya menyampaikan biasa saja, berarti kamu ke Al-Ihsan hanya minum teh saja. Nih saya akan sampaikan satu akidah yang penting. Akidah apa itu? Al-ittiba. Ustadz, al-ittiba itu apa? Mengikuti. Maksudnya mengikuti? Ya mengikuti. Pak, manusia itu punya kecenderungan mengikuti. Kalau di hadapan dia tidak ada ikutan yang baik, pasti dia akan mengikuti ikutan yang jelek. Kalau tidak ada qudwah salihah, pasti dia akan mengikuti qudwah sayyi'ah, teladan yang jelek. Walhasil manusia ini hidupnya harus ikut. Kalau tidak ada yang diikuti,
Tidak bisa. Dia harus mengikuti, makhluk yang selalu mengikuti. Karena ini persoalan penting, maka Allah mengatur gimana cara mengikuti. Namanya al-ittiba, dan ini termasuk prinsip penting di dalam akidah. Terus yang benar bagaimana? Biarlah Allah yang menjawab. Pak, kalau ayat yang saya sampaikan tadi terlupakan, tapi khusus ayat ini jangan dilupa. Nanti sampai rumah dibaca. Surat 7 ayat 3. Supaya ingat, saya sebut dalam bahasa Jawa. Surat 7 ayat 3. Ya, 3. Surat 7, suratul A'raf ayat 3. Apa kata Allah? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Masya Allah, ayat ini pendek tapi menjawab satu pertanyaan besar. Kalau ayat ini tidak difahami oleh seseorang selama hidupnya, musibah kabirah. Kalau dia fahami, dia sedang mendapatkan satu rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, saya selalu memberikan nasihat. Kalau Anda membaca Al-Qur'an, usahakan faham. Dan kalau faham, usahakan tadabbur, mempelajari dan kemudian diamalkan. Kenapa, Pak? Ini saya akan ceritakan satu hadis Nabi. Rasulullah bersabda, "Idza matal mayyit taqulul malaika ma qaddama wa yaqulul nas ma khallafa." Masya Allah, hadis ini. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang mayit ini mati, maka pada saat itu sekelompok malaikat akan berkata, apa amal yang sudah dia persembahkan? Sementara sekelompok manusia akan berkata, ma khallafa, apa harta yang mereka tinggalkan? Dari hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Ternyata malaikat dengan manusia punya punya definisi yang berbeda dalam mensikapi mayit. Kalau malaikat mengatakan yang penting ma qaddama, amal apa yang dia persembahkan, itu malaikat. Tapi kebanyakan manusia, apa yang dia wariskan dari hartanya. Tentu dari dua ini makhluk yang benar adalah Maka Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan hadis ini Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, yang penting adalah amal. Dan untuk mengetahui amal kita itu benar apa tidak, dan apa yang harus kita amalkan selama hidup kita, mempelajari Al-Quran. Ustadz, membaca Al-Quran itu wajib, kewajiban nomor 1. Al-Barnamis Al-Yaumiyah Al-Muhimma Inda Sahaba. Loh, program hidup sehari-hari yang paling penting di kalangan sahabat, Dirasatul Quran, membaca dan mempelajari Al-Quran. Nanti kita bahas sedikit. Saya lanjutkan dulu ayat itu. Ini ayat. Surat apa tadi? Surat Pitu ayat telu. Kalau bahasa Arab saya kurang fasih, bahasa Jawa saya kurang fasih, jangan diketawain. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Di dalam ayat ini ada satu perintah dan ada satu larangan.
larangan terhadap lawannya perintah. Ada perintah A, larangan terhadap lawannya. Kalau berkumpul dua hal pada satu ayat, perintah dan larangan lawannya, berarti ini penting. Ya, itulah kesimpulan saya, pengalaman saya mempelajari Al-Quran. Kalau berkumpul, dan banyak itu ayat berkumpul antara perintah dan larangan, itu berarti penting. Apa kata Allah? Perintah, ikuti apa saja yang Allah turunkan. Wajib. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran, Rasul, Al-Haq, kebenaran, Al-Islam. Ya, ini semua Allah yang turun. Apa sikap kita? Ittabi'u, al-ittiba, mengikuti. Hukumnya wajibun ala kulli muslim. Wajib. Kalau dilanggar, dosa. Ini namanya tauqifi. Anda tahu apa itu tauqifi? Di dalam istilah din ada tauqifi. Sekali didengar, sekali difahami, harus diamalkan. Setelah difahami nggak diamalkan, bagaimana? Nggak boleh. Kenapa? Tauqifi. Nih contoh tauqifi, ada cerita agak lucu sedikit, tapi ini cerita masa lalu. Lihat aja, kita sering ketemu di Al-Falah kah? Nah ya. Saya lihat ada wajah-wajah yang sering saya jumpa. Nah. Atau saya terlalu pede saja. Nih tauqifi. Tersebutlah seorang ulama besar dari Yaman, namanya Tawus. Terkenal. Kalau Anda baca kitab, Ustadz, kalau baca kitab selalu muncul Tawus. Qala Tawus, dia qadi, hakim, terkenal, ulama. Pada waktu itu datang seorang Yahudi di hadapan dia. Yahudi ini mengatakan, Ustadz, saya ini orang Yahudi. Nah, terus aku mau masuk Islam. Ya syahadat toh, kata Tawus. Loh, tapi aku ini jago minum khamar. Ya tinggalkan khamar. Nggak bisa Ustaz. Loh kenapa? Sekali minum sakrat. Aku ini mandi pun pakai air khamar, kata dia. Terus aku mau syahadat, aku mau masuk Islam. Ya apa ini? Masuk Islam. Bagaimana dengan khamarku? Udahlah syahadat dulu. Kalau kau mau masuk Islam, naam, syahadat. Selanjutnya serahkan pada Allah. Syahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, gatal badannya. 5 jam tak minum khamar. Dia datang kepada Tawus. Saya izinkan saya minum khamar. Apa? Minum khamar. Loh, kau sudah syahadat? Sudah. Tidak boleh. Loh, bagaimana kalau saya minum? Haram. Loh, kalau saya maksa, dicambuk kau. Oh, terus, ya tidak boleh. Syahadat kau, sudah Islam. Haram minum khamar. Singkat cerita, mantan Yahudi ini alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah bisa meninggalkan khamar. Nah, saya ingin menjelaskan pada Anda lewat kisah ini, inilah yang maksud dengan tauqifi. Sekali difahami, harus diamalkan. Di antara ajaran tauqifi ya ini tadi, ittabi'u ma unzila, ikuti apa saja yang Allah turunkan. Kemudian di dalam ayat ini ada larangan, wala tattabi'u min dunihi auliya, jangan kau mengikuti aulia selain Allah. Diikuti haram, tidak boleh. Apa itu aulia? Pemimpin, kawan setia, pelindung selain Allah, yang apabila kita ikuti membawa kita untuk maksiat kepada Allah dan tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Bagaimana sikap kita? Haram, tidak boleh diikuti. Dan aulia ini kebanyakan apa? Menurut para ulama kebanyakan manusia. Bisa pribadi. Ada satu pribadi karena kekuasaannya dia mengatakan, kau harus taat sama aku. Loh, padahal ajaran dia mengajak kita untuk tidak taat pada Allah. Aulia. Bagaimana sikap kita? Haram. Tapi tongkrongannya hatta penguasa bumi
tidak boleh diikuti. Kenapa? Ada perintah. Bisa juga itu organisasi. Ya, hati-hati organisasi. Ada organisasi, ikuti kami. Loh, ajaranmu ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Kau kan anggota harus ikut. Oh, tidak boleh. Sebelum Anda menjadi anggota organisasi, Anda sudah menjadi hamba. Bisa juga negara. Ini negara ini. Kau warga negara, kau harus ikut kami. Sebentar dulu Pak Negara. Ajaran kau ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai kita taati. Tidak. Oh, tidak boleh. Ini akidah, Pak. Tidak boleh. Loh, tapi kan kau warga negara. Sebelum Anda menjadi warga negara, sebelum saya menjadi warga negara, saya sudah menjadi hamba Itulah. Bisa difahami Bapak-bapak sekalian? Maha mega proyek itu adalah memindahkan fikro yang benar dari kepala ke kepala orang lain. Bukan bangun tol, ya. Bukan bikin bandara, itu mah kecil. Maha mega proyek kata ulama adalah memindahkan fikroh yang benar ke kepala orang lain. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Ustadz. Nah, ini penting. Ustadz, kalau seumpamanya Ustadz saya tidak mengikuti ayat ini. Ayat ini memerintahkan ikut apa yang diturunkan oleh Allah. Saya tidak mau ikut. Dan ayat ini melarang mengikuti aulia selain Allah. Tapi saya justru mengikuti karena dari aulia itu saya dapat ini. Bagaimana Ustadz? Oh, kau akan berada di puncak kesengsaraan kalau melanggar. Masa Ustadz? Naam. Biar Allah yang menjawab. Catat baik-baik. Surat 4 ayat 138 139. Catat baik-baik ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Basyiril munafikin bi anna lahum adaban aliman alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Serius. Ayat ini aneh. Kabar gembira kok kepada orang munafik. Kabar gembira kan orang mukmin. Kabar gembiranya kok adab. Kabar gembira itu biasanya jannah, pengampunan, iki adab. Ternyata ayat ini menjelaskan satu persoalan yang sangat serius. Apa kata Allah? Orang yang berada di puncak kedudukan, yaitu mukmin, bisa terseret berada di puncak terjelek, yaitu munafik. Puncak paling bawah. Yang mestinya dia mendapat jannah digantikan dengan puncak kesengsaraan, yaitu neraka, hanya karena satu kesalahan, salah ketaatan. Tidak taat pada Allah dan Rasulnya dan Al-Quran, tapi justru taat pada orang kafir. Taat pada orang serius. Mukmin terperosok menjadi munafik. Loh, kerugian yang paling besar. Dapat jannah digantikan neraka hanya karena satu kesalahan, salah ikutan. Ya mestinya ikut Allah dan Rasulnya, dia tidak, ikuti orang kafir. Nih hadis Nabi, nih saya akan bacakan hadis Nabi. Ingat yang saya bacakan hadis ini. Hadis ini, ulama mengatakan kalau mendengar hadis itu siap-siap seperti menunggu komando dari komandan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis itu juga firman Allah tapi lewat lisan Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Rasulullah itu wahyu. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal. Astaghfirullah. Saya ulangi. Ya Rasulullah, ayu dzambin a'dham. Ya Rasulullah, dosa apa yang a'dham?
bukan besar, paling besar. Jadi dosa itu yang paling besar apa? Ayo dambin a'dham, dosa apa yang paling besar? Dijawab oleh Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Apabila engkau menjadikan selain Allah sekutu selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kau. Ada sekutu selain Allah. Ya, apabila kau menciptakan bagi Allah saingan, sementara yang menciptakan kau adalah Allah. Harus taat pada Allah. Dia nggak taat sama Allah, dia mentaati yang lain, dan yang lain ini menjadi saingan Allah. Hati-hati, dosa yang paling besar. Maka iman fiddin rahimakumullah, berarti Ustaz, kalau tidak mentaati ayat itu serius. Dan kenapa hal ini saya sampaikan? Ini zaman fitnah, Pak. Setuju ini zaman fitnah? Bahkan ulama mengatakan sebagian ini di puncak fitnah. Sebentar lagi menuju kepada munculnya Dajjal, dan sekaligus munculnya lawan daripada Dajjal, yaitu Imam. Kerusakan di mana-mana. Dan salah satu tanda fitnah, tanda zaman fitnah ini, kaum muslimin sudah tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka sedikit jumlahnya mendapat rahmat Allah. Kebanyakan yang diikuti adalah manusia-manusia yang bodoh, yang miskin, yang tidak berkuasa, yang sombong, yang mungkar, yang ingkar kepada Allah. Itu diikuti dan perintah Allah ditinggalkan. Maka untuk menghadapi zaman itu, mari kita kembalikan pada posisi yang benar. Ikuti Allah dan Rasul. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak banyak yang saya sampaikan. Nih saya akan akhiri dengan satu kisah. Ini kan sampai dan tanya jawabnya ya, Ustaz ya. Tadi Anda mengatakan pada saya sampai 5.15. Sekaligus tanya jawab itu ya. 5.15 harus berhenti. Bentar lagi saya siapkan tanya jawab. Tapi sebelum saya akan dengarkan, saya akan bacakan, sampaikan kisah. Ada seorang sahabat sudah sepuh, Pak. Karena dia termasuk sahabat yang umur panjang, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Wis tua. Dia termasuk salah satu dari 7 perawi hadis terbanyak. Salah satunya dia, ada 7 perawi hadis terbanyak, salah satunya dia. Tua. Waktu itu dia di masa tuanya dia kebetulan tinggal di satu wilayah yang gubernurnya itu dolim, sak dolimnya, dibenci oleh rakyatnya. Hukum Islam tegak, tapi gubernurnya dolim sekali, orang benci. Dan waktu sholat Id, karena memang kalau sholat Id di masa lalu yang berceramah ya pejabat. Kalau di provinsi ya gubernur, di pusat ya khalifah. Gubernur ini mengatakan, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sholat Idnya sholat dulu, ceramah dulu baru sholat. Kan mestinya kan sholat dulu. Lu kenapa ceramah dulu? Saya kan kalian benci saya. Kalau saya ceramah, sholat dulu, terus saya ceramah, kalian akan meninggalkan saya. Maka ceramah dulu, supaya kalian tidak meninggalkan tempat, baru sholat. Langsung Abi Sa'id Al-Khudri bangun dari softnya, berjalan terhunyung-hunyung dengan tongkatnya. Sudah tak kuat ini, didatengin gubernur ini, ditarik jenggotnya. Wahai musuh Allah, ya adu Allah, sejak kapan kau robah syariat Allah yang dibawa oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai musuh Allah. Singkat cerita, sekali goyangan saja Abi Sa'id ditahan. Ya. Kenapa bisa muncul orang seperti itu? Karena dia punya akidah. Apa akidahnya? Prinsip-prinsip al-ittiba masuk ke dalam dadanya, yang harus diikuti Allah dan Rasul. Selain Allah dan Rasulnya, hatta gubernur yang sedang berkuasa, tidak perlu diikuti. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan perintah Allah dan Rasul.
Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ustadz, selanjutnya sikap saya bagaimana? Pelajari ayat ini sampai rumah dibaca. Surat pitu ayat telu, baca. Setelah itu ajarkan kepada anakmu. Pak, banyak maaf, krisis umat Islam diantaranya yang terbesar hari ini, anak-anak kita rusak. Rusak, serusak-rusaknya. Yang rusak akidahnya anak kita, yang rusak akhlaknya anak kita, yang rusak ibadahnya anak kita, yang rusak akhlaknya anak kita. Kecuali sebagian kecil yang masih mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu apa sebabnya mereka rusak? Salah satu sebabnya, orang tuanya pelit memberikan nasihat. Baju dikasih, fasilitas dikasih, mewah, tapi nasihat tidak pernah diberikan. Dan nasihat yang paling utama kepada anak adalah Al-Quran. Banyak maaf, bapak menjadi mandul. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Catat baik-baik. Apa kata Allah? Surat Luqman. Surat Luqman ini surat berapa? 31, ya. Ayat 13. Surat Luqman itu surat 31, ayatnya 13. Saya lihat dulu. Ya, ayat 13. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Catat baik-baik, surat 31 ayat 13. Apa kata Allah? Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, wa huwa ya'idu, dia senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya. Dari ayat ini perlu kita garis bawahi, Luqman itu bapak. Pekerjaan utama bapak diantaranya wa huwa ya'idu, selalu memberikan nasihat kepada anak. Dan nasihatnya tenanan, la tusyrik billah, bukan nak melbu kamar mandi baca doa. Nah, itu mah kecil. Nasihatnya nasihat yang paling, ajaran Islam yang paling mendasar dan yang paling ditakuti oleh orang kafir. La tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Banyak maaf, ini ada krisis nasihat, krisis orang tua. Figur orang tua menjadi jatuh di hadapan anak. Kenapa? Orang tua tidak memberikan nasihat, dan nasihat itu Al-Quran. Maka setiap ada datang ke pengajian, jangan egois. Saya datang pengajian tapi tidak mentransfer anak ayat, tidak mentransfer ilmu itu kepada anak, dosa Anda. Sekali datang ke pengajian langsung pulang panggilkan istriku, sini. Nak, sini. Ada apa, Bi? Dengarkan. Tadi Abi mendengar pengajian ayatnya ini. Bi, aku tidak mau. Dengarkan. Aku tidak mau ini. Kalau kau tidak mendengarkan, sepeda motormu tak tarik, HP tarik. Aku tidak mau. Tidak usah makan kau, sambal saja. Harus begitu, harus. Apa kata Rasulullah? Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'liqil sauti fil bait. Loh, Rasulullah bersabda, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'liqis sauti fil bait. Hadis ini terdapat di dalam Adabul Mufrad, Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ini seorang sahabat yang berkata bahwa Nabi memerintahkan kita untuk naruh cambuk di tengah rumah. Cemeti, bukan cambuk. Maksudnya apa? Dilihat sama anak, Tiana sholat.
Bahkan dalam hadis yang lain 7 tahun tidak sholat, 10 tahun pukul. Dan masih banyak yang lain. Banyak maaf kelemahan kita terlalu lembut kepada anak, tetapi tidak mengikuti cara Allah dan Rasulnya. Lembut-lembut tapi urusan din keras. Sidina tidak mau, tidak boleh. Istri juga begitu. Kau tahu wahai istriku, tugas utamaku ku anfusakum wa ahlikum naro, menyelamatkan kau dari api neraka. Caranya kau dengarkan ini ceramahku. Begitu Pak. Tapi hari ini krisis, kecuali rumah tangga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Sisa waktu sedikit. Silakan. Silakan ya Syekhuna Ismukal Karim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama siapa? Ramdhani. Fadal. Ustaz tadi menarik. Boleh tadi tes saya boleh taruh sini. Supaya satu gelombang saya. Mereka minum, saya nggak minum. Bagaimana itu? Silakan. Ketika tadi kita dihadapkan Syukur. dengan wabah pandemi Covid, kemudian kita diperintahkan Allah untuk bersabar. Saya teringat satu ayat di Az-Zumar, Ustaz. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar ini kan balasan pahalanya tanpa batas gitu. Nah. Untuk memahami ayat ini supaya lebih memberikan kabar gembira lagi bagi kami, Ustaz. Naam. Sahih. Bagaimana? Jadi sabar ini keutamanya banyak. Puluhan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Ya. Nah, salah satunya surat Az-Zumar itu. Ya. Orang yang sabar, tapi dengan sabar yang benar tentunya, ada fikihnya. Paham ya? Karena sekarang ini ada sikap sabar yang salah. Jadi salah satu keutamaan sabar itu ya tanpa hisab. Paham ya? Ajar yang diberikan itu tidak berhenti. Paham ya? Paham saya? Dan yang lain-lain. Tapi sabar yang benar. Ada sabar yang salah? Ada. Contoh sabar yang salah. Ini yang penting saya sampaikan ya. Ada kemaksiatan di depan. Mari kita larang. Udah usah sabar aja. Di sebelah kanan masjid ada orang main judi. Gimana? Oh, tidak boleh. Itu hak asasi mereka. Kita sabar saja. Di situ ada lokalisasi. Gimana? Sabar. Ada kristenisasi di gang kita. Tidak boleh. Oh, tidak. Bukan itu sabar. Nih, saya singkat saja pendapat ulama. Kalau Anda dipukul orang, siapkan 1000 kesabaran. Tapi kalau Islam diganggu, umat Islam diganggu, siapkan 1000 nyawa. Paham tuh? Nih, saya ambil satu contoh. Pembandingnya di sini. Rasulullah itu pernah dilempar di Taif. Sampai Ros berdarah. Sampai malaikat datang dikirim oleh Allah. Ya Rasulullah, minta apa kau? Minta, oh kita kabulkan. Kau minta Taif ini dibalik. Yang atas di bawah, yang bawah di atas hancur, kata Rasul. Tidak. Sabar. Tapi waktu Rasulullah sampai di kota Madinah, satu akhwat, tahu akhwat? Ibu-ibu pakai kerudung, lagi berada di pasar orang Yahudi, ditarik kerudungnya sama orang Yahudi. Kelihatan rambutnya kelihatan. Langsung akhwat ini lapor sama saudaranya datang, tidak terima, saudaranya dibunuh oleh Yahudi. Maka sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah, serang, bunuh semua Yahudi yang ada di situ. Bunuh. Hanya satu akhwat, ditarik rambutnya, bunuh. Kenapa? Urusan din. Jangan kuali. Jawab ya. Baru dipukul emosi. Tapi kalau Islam diinjak-injak, sabar. Terbalik. Paham ya? Adapun hadis yang antum baca tadi, coba tadi surat apa? Az-Zumar ayat. Nah, coba ulangi, baca. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya dengan penyempurnaan yang sebesar-besarnya, tidak terbatas.
yuwaffa ajruh. Orang sabar. Dan banyak keutamaan yang lain. Paham ya? Nah, mungkin itu. Ya Syekhuna, khalas. Ada lagi yang terakhir? Cukup saya rasa ya. Sudah moderator mengatakan pada saya 5:15. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita. Dan yang terakhir nasihat saya, ayat-ayat yang sudah dibaca supaya tidak hilang sampai rumah diulang kembali dan sampaikan kepada anak dan istri. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.